Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat hari ini? Ya. Hari ini saya dan Bu Vika akan meminta waktunya sebentar untuk Bapak Ibu mengikuti sesi diseminasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh saya dan Bu Vika selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Dan kegiatan ini sebagai bentuk dari aksi nyata yang perlu kami lakukan pada modul budaya positif. Dan budaya positif itu apa? Nanti kita akan sama-sama belajar dan sama-sama praktik tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran pada kesempatan kali ini, dan nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, dan nanti ada penyampaian tentang materi keyakinan kelas, dilanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, dan ada ice breaking, kemudian ada materi tentang posisi kontrol kita sebagai guru, serta segitiga restitusi dan bentuk. Marilah Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan hari ini kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita haturkan kegiatan kita dapat berjalan. Amin. Untuk selanjutnya yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kusnadi SPD MPD, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD 2 Jombang serta Ibu Agnes dan Ibu Vika selaku CGP angkatan 9 di DSD Jombang. Yang pertama pada acara ini adalah tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau kedua, Ibu Agnes dan Ibu Vika, CGP angkatan 9 dari DSD Jombang. Adapun antara diseminasi budaya positif ini untuk rangkaian kegiatan tugas daripada kedua angkatan 9 dari UKM dan juga yaitu membuat jam ini untuk mendiseminasikan budaya tentang positif. Adapun untuk materi tadi sudah disampaikan yaitu tentang posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, kegiatan ini silakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh CGP, Vika maupun Bu Agnes nanti supaya kegiatan ini berjalan lancar. Itu saja prakata dari kami. Ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk data yang telah disampaikan. Langsung saja pada kesempatan kali ini akan diawali oleh materi tentang keyakinan kelas dulu. Dan nanti keyakinan kelas itu apa dan bagaimana, silahkan Bapak Ibu simak. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, nanti ada kesempatan untuk nanya. Itu waktu sebelumnya saya bergerak kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, biar semangat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai materi keyakinan kelas. Sebelumnya keyakinan kelas ini pasti Bapak Ibu sudah tidak awam mendengarnya, sudah sangat umum di kurikulum kita ini. Tidak mungkin beberapa sudah mempraktekkan di kelas. Hanya saja saya ingin sedikit menyampaikan materi tambahan mengenai bagaimana keyakinan kelas yang lebih terarah dan bagaimana alur untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nah, sebelumnya apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru? Ada yang bisa disampaikan mungkin? Apa Pak Gus tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru? Harus memberikan pembelajaran atau mendidik, menuntun dan mengarahkan pada siswa didik sesuai tujuan atau pembelajaran yang telah direnungkan. Ya, salah satu tugas kita adalah mendidik, menuntun murid akan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Ada pendapat lain mungkin dari Pak Afan, mungkin apa tanggung jawab Anda sebagai guru? Apa? Mendidik, ya, betul. Nah, selain mendidik, sebenarnya tanggung jawab dan peran kita sebagai guru yang harus awal atau pertama yang kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang positif bagi murid. Jadi sebelum kita memberikan materi, sebelum kita memberikan pembelajaran untuk murid, kita harus menciptakan lingkungan yang positif dulu untuk murid-murid kita. Jangan sampai ketika murid itu datang ke sekolah, itu suasana sekolahnya sudah negatif, sudah tidak enak dan tidak menyenangkan bagi murid. Nah, salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang positif adalah melalui budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik akan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian berhormat dan bertanggung jawab. Nah, dari budaya positif itu memiliki 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma murid, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk kali ini saya dan Bu Agnes itu akan menyampaikan 4 konsep utama, yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol sebagai guru, kebutuhan dasar manusia, dan tentang segitiga restitusi. Ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, agama, dan bahasa. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa, jadi tidak hanya guru yang menentukan. Kalau sejauh ini mungkin kita prakteknya keyakinan kelas ya guru yang membuat, kemudian ditempel, diberitahukan. Ternyata prosesnya adalah kita harus diskusi dulu dengan murid kita. Apa yang akan diyakini mereka di kelas mereka sendiri. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, sebelumnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang lalu lintas seperti ketika lampu merah berhenti, lampu kuning berjalan perlahan, dan lampu hijau artinya jalan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, benar sekali Bu Rina dan Bu Zat, demi keamanan dan keselamatan. Nah, peraturan itu kan dibuat karena ada nilai kebajikan yang harus kita peroleh. Dari peraturan ini nilai yang kita ingin raih adalah nilai keselamatan dan keamanan begitu. Nah,
tadi ya. Hal itu karena terdapat nilai yang diyakini yaitu nilai keselamatan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seperti kalau tadi yang pakai helm itu memang peraturan tertulis, tapi karena sudah kita yakini, jadi tanpa kita diminta atau diopeak-opeak kesarannya, kalau kita berkendara pasti harus kita memakai helm. Nah itu yang kita harapkan dari murid kita. Mereka tidak hanya sekedar misal mendengarkan guru atau memperhatikan kita ketika mengajar. Mereka tidak hanya aku harus memperhatikan karena aku takut dihukum atau karena apa, tapi karena memang dia yakin, oh aku butuh untuk memperhatikan guruku begitu. Nah, ini adalah prosedur keyakinan kelas, prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Terlihat. Ya. Yang pertama adalah mempersilahkan murid untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berlari di kelas, diganti dengan berjalanlah di kelas. Jangan ramai di kelas, diganti dengan apa? Kira-kira bisa diganti dengan jagalah ketenangan di kelas. Itu juga bisa. Oke. Kemudian yang keempat, tinggal kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Contoh, berjalanlah di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan saling menghormati. Kemudian keyakinan ini yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi ada nilai-nilainya. Kalau tadi yang jagalah ketenangan berarti nilai kehormatan. Kalau jangan buang sampah sembarangan, diganti dengan jagalah kebersihan. Dan itu ada nilai yang diyakini oleh murid kita, yaitu nilai kebersihan. Nah, kemudian yang kelima, tidak kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas itu antara 3 sampai 7 keyakinan, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian yang keenam adalah setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat dan disetujui, maka semua warga kelas dipersilakan untuk menandatangani keyakinan tersebut. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu tumbuh dari kebutuhan besar manusia yang nanti akan disampaikan oleh Bu Agnes. Nah, selanjutnya saya sudah mengirimkan link Jamboard. Silakan diakses dan dijawab pertanyaan yang pertama dulu. Yang mengenai tuliskan satu keyakinan kelas yang mungkin sudah ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Tulisnya di mana? Nah, ini buka dalam dulu. Nah, dipilih yang ini Bapak Ibu, yang kotak kecil ini. Nah, nanti akan muncul, akan ditulis keyakinan kelas yang pernah atau mungkin sudah ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Iya, diberi nama. Di grup keluarga. Boleh dikasih nama di awal atau di akhir boleh. Satu aja, satu. Mungkin kalau nanti di slide yang pertama sudah penuh, masih disediakan papan yang kedua. Boleh digeser pakai panel yang atas sendiri itu. Slide kedua masih kosong, bisa diisi juga. Barangkali yang slide pertama penuh. Warnanya boleh ganti. Biru, orange, hijau. Nah, ini beberapa sudah ada. Jagalah kebersihan kelas, kemudian saling menghormati dan menyayangi,
mandiri, bertanggung jawab, dan mulia. Kemudian ada juga kebersihan kelas, saling menyayangi dan tidak saling menyakiti. Nah, ini ada nilai yang harus diyakini oleh anak-anak. Jika dalam pertandingan dibagi dua kelompok, salah kelompok harus apa? Disiplin dan bertanggung jawab. Saling menghormati dan bertutur kata yang baik. Ini nilai kebajikan yang diyakini adalah nilai kehormatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin di tahun yang akan datang atau mungkin besok di semester 2 mungkin bisa kita saling perbaiki sama-sama bagaimana menyusun keyakinan kelas agar benar-benar diyakini oleh anak didik kita. Itu ya, saling mengasihi dan menghormati, saling menghormati dan menghargai terhadap sesama manusia. Kemudian jangan ketenangan di kelas dan dengarkan gurumu, ya. Sedikit masukan, mungkin dalam satu keyakinan itu memuat satu poin. Jadi misal disiplin dan bertanggung jawab bisa dipisah guru Bunda, disiplin sendiri bertanggung jawab sendiri. Ya. Dan mungkin bisa dengan kalimat yang kontennya itu nyata berkaitan dengan anak didik. Misalnya disiplin itu contohnya apa? Datanglah tepat waktu, selesaikan tugas dengan tepat waktu, begitu. Kemudian saling menghormati, tidak berkata baik itu sudah. Ya, jadi dalam satu kalimat keyakinan kelas membuat satu poin supaya lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Begitu Bapak Ibu, nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa dibuka sesi tanya jawab di sesi terakhir saja sebelum penutup. Dari saya sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Agnes mengenai kebutuhan dasar manusia, karena keyakinan kelas itu disusun atas dasar kebutuhan dasar manusia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mari semangat. Sebenarnya tidak mungkin menggunakan yang bekerja. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kami harapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan kebutuhan dasar itu menjadi motif dari tindakan manusia, baik dari murid maupun dari guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang terakhir, kami harapkan Bapak Ibu dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya, Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia, silakan Bapak Ibu cermati video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya,
memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menguntung tumbuhan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, agar mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang
adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, tanpa pendidikannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kemasangan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa mandiri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol meskipun sekarang. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena dulu barangkali berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tindakan mereka. Bila murid berpihak memburuk aturan dan aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka guru harus mencari tahu alasan yang didasari tindakan tersebut dan gimana apa yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat tentang video kebutuhan dasar manusia. Coba saya ingatkan kembali, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang pertama? Survival itu apa? Kemudian yang kedua? Yang Ya. lock and drop. Ya, rasa untuk diterima. Kemudian dan yang ketiga? Apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Yang keempat? Kebebasan. Kebebasan. Dan yang kelima? Kesenangan. Jadi Bapak Ibu, pada intinya adalah setiap kita menemukan perilaku siswa yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai keyakinan yang sudah disepakati, yang pertama harus kita lakukan sebagai guru adalah mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar dari perilaku. Nah, sekarang saya akan memberikan satu kasus. Silakan nanti Bapak Ibu secara berkelompok mendiskusikan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari kasus ini. Yakin? Ya. Begitu boleh langsung next. Nah, kasusnya adalah Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan
kesaksian mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan? Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompok. Silakan bisa dituliskan kebutuhan dasar apa yang akan dipenuhi dan alasannya. Bapak Ibu boleh sambil menuliskan di jambornya, masing-masing satu kelompok satu saja. Nanti saya akan meminta masing-masing kelompok perwakilan satu-satu untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, silakan nanti sambil diputuskan siapa yang akan menyampaikan diskusi. Yang menerima pembelajaran produktif. Intinya, Doni selalu memaksa untuk meminta makan teman-temannya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai wanita Doni, apa yang akan dilakukan dan kira-kira kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh Doni? Jawabannya tidak sama ya. Tidak. Silakan. Kelompok satu bisa langsung menyampaikan alasannya, sepertinya sudah semangat sekali. Silakan dari kelompok satu yang mau menyampaikan siapa? Ini karena apa? Kita kesepakatan Baik, dari kelompok satu silakan bisa. Kalau dari kelompok kami, pertama yang kami lakukan sebagai wali kelas itu menanyai dulu atau menyelidiki kenapa Doni seperti itu. Nah, setelah mengumpulkan berbagai macam bertanya sama tetangganya, tanya sama Doni, ternyata ibunya itu kalau bangun siang sehingga tidak sempat masak dan dia itu kelaparan, sehingga kebutuhan yang pertama yang survival. Jadi untuk kasus Doni itu dia di bagian survival gitu. Hasil ulangan kelompok satu, ya, jadi kelompok satu menyimpulkan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah survival. Ya, kita lihat dari kelompok dua, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau untuk kelompok kami sudah kita diskusikan mata-mata. Doni ini di kelas kurang ada teman, jadi dia seperti direndahkan. Nah, dia untuk biar intinya masukkan ke kekuasaan, dia ingin menguasai bahwa saya sudah punya power, jadi dia menangani temannya dengan cara mengambil makanan tersebut. Itu seperti itu. Tadi perhatian juga. Terima kasih. Jadi luar biasa sekali kelompok satu survival, kelompok dua kekuasaan,
kita coba dengar dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 pendekatan kita melakukan pendekatan kepada diri sebenarnya terkait dengan perilaku yang sering terus kebutuhan itu kebutuhan Ternyata dalam kelompok ini juga ada perbedaan ya, perbedaan pendapat. Memang itu tergantung dari bagaimana guru melihat sudut pandangnya. Sekarang kita akan melihat apa yang sebenarnya ini dipenuhi kebutuhannya. Nah, kemungkinan yang pertama tadi betul adalah kebutuhan survival. Ketika Doni memberikan alasannya, ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi jelas survival. Jadi kita, tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, ketika ditanya alasan Doni adalah merasa senang kalau temannya jadi memperhatikan saya. Jadi ketika itu kemudian Doni akan merasa guru akan memanggil orang tua saya. Jadi orang tua saya jadi perhatian dengan saya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tetapi dari betul dari kekuasaan, kalau Doni ditanya alasannya, ia ingin merasa hebat, terus teman-temannya jadi takut dengan saya, berarti kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Bisa juga kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Ketika Doni memberikan alasan, saya bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi Doni ingin mencoba makanan yang baru. Dan bisa juga kebutuhan kesenangan kalau Doni menjawab, saya cuma iseng aja. Jadi senang kalau lihat teman-temannya jadi kesel jadi nangis. Nah, berarti itu kebutuhan dasarnya kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ya, baik Bapak Ibu, ternyata dari satu kasus kita bisa melihat banyak hal yang menjadi motif dari perilaku siswa. Jadi harapan saya dan Bu Nika dengan materi ini, semoga Bapak Ibu setelah ini tidak langsung menjudge bahwa anak ini adalah salah, tapi kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang akan itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan ice breaking dulu. Ya. Oke, ice breaking dulu. Gimana sih terusnya? Oh ya, sebelum kembali saya minta masing-masing kelompok ada perwakilan 3. Ya, 3. Butian, mundur. Ya, maju. Ya, siapa maju? Ada banyak di sini. Ke sini. Yang kelompok berapa? 3. 3. Ya, biar di depan. Oke. Saya minta yang di sini itu berarti ada 9. Yang di sini oh ya. Ya, silakan siapa yang mau bermain dulu berdua kawan. Oh ya. Berarti yang jadi pertanyaannya adalah menebak kata yang diucapkan oleh temannya. Jadi dilihat dirinya. Oke, karena ini apa namanya? Karena ini jalannya singkat, jadi yang memberi instruksi cukup gerakan bibirnya aja, tidak usah bersuara ya. Oke. Yuk, lanjut.
Ya. Sampai ini enggak bisa. Suamiku adalah kepala keluarga. Oh, keluargaku. Terima kasih. Sekarang hadiah dari kata Bu Ica, silakan. Yang memberi isyarat adalah Buria. Nah, dan dikasihkan bahasa isyarat. Bu Sinta, mateng belum? Oh, di koper. Oke, sudah ya maksudnya berarti gagal. Tengok. Ya, enak. Sekarang hadiah ke Buati. Buati dengan siapa? Dengan Bu Asti. Oke, yuk. Oh ya, ngasih lagi. Jangan emosi Bu, jangan apa. Yang betul, ya yang betul Rika, tarik, rok Rika. Oke. Sekarang bagian ya. Ya, terakhir. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Semoga akhirnya membuat semangat Bapak Ibu untuk belajar kembali. Sesi berikutnya yaitu ya, posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bu Ika. Ya, sungguh sekali ya tadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini hashtagnya sudah datang, semoga tambah semangat. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Kali ini saya akan membahas mengenai posisi kontrol seorang guru. Boleh dilanjut? Sebelumnya silakan disimak video berikut ini.
guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D, E dalam mengontrol murid? Silakan diperhatikan. Bagi anak-anak, silakan pakai nomor dan menggunakan diajar. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan, sayang. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Tadi adalah guru A, sekarang guru B. Ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Jadi, ya, maksudnya. Tapi dalam prakteknya untuk mencapai posisi manajer itu sangatlah tidak mudah. Apalagi untuk yang sebenarnya maksudnya itu kita itu ketika melakukan kesalahan itu sudah belum sudah emosi dulu dari situ sudah kita ya. Tapi pada dasarnya kita itu sebagai seorang guru harus mencapai posisi manajer. Kalau posisi teman, pengurus dan lain-lain itu sebenarnya juga tergantung dari murid kita sendiri. Murid yang mungkin keras kepala ketika kita menggunakan posisi sebagai teman, wah, itu akan sangat sulit untuk membantunya. Nah, untuk dapat memiliki gambaran tentang posisi manajer akan dilanjutkan oleh Bu Agnes dalam pembahasannya mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan memasuki di sesi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Pernah dengar? Kenapa tidak tahu? Pernah dengar pasti tidak tahu. Baik, kita Bapak Ibu bisa amati video ini. Boleh dibuka dulu. Salam mendengar ya, Ibu dan Bapak Guru Dewa. Pada video kali ini kita akan membahas program studi positif yang menerapkan lingkungan sekolah yang bernama restitusi. Restitusi merupakan pilihan yang biasa berdasarkan peraturan Gubernur Indonesia. Segitiga restitusi atau minta akses yang dijalankan guru ini bisa berarti nggak jauh. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya mengapain mereka Pak. Kalau bangun, saya bisa buat dia bukan orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi, hanya menggunakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membuat saja. Sudah bunuh saya Pak. Saya pasti sudah berhilang. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan yang bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak berkenalan. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya mau menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi laki, jadi tidak dibuat seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang tersepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita bersama, Ya, saya bisa berlatih dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dan berpikir atau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah? Tidak sama. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi. Jadi pada diskusi ini saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan. Nah, tadi pada intinya adalah tiga restitusi itu merupakan pendekatan yang kita lakukan ketika anak melakukan satu perbuatan yang menurut kita itu sudah melanggar keyakinan. Ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang akan sukses. Jadi kita juga perlu pahami bahwa anak yang melanggar peraturan itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dan sebenarnya anak itu akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada benturan, tidak tahu caranya. Dan kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuat posisi anak menjadi gagal. Sehingga ketika kita ingin menjadi anak itu reflektif, kita perlu meyakinkan anak dulu dengan kata-kata berikut. Ketika anak melakukan kesalahan, kata-kata yang dapat kita ucapkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu bisa ucapkan, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi hari ini kita akan cari solusi permasalahan ini. Atau bisa juga dengan, kamu berhak kok merasa seperti itu. Nah, kata-kata yang seperti ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dulu, supaya identitasnya stabil. Dan yang kedua adalah setelah anak sudah merasa aman, merasa nyaman, langkah yang selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Bahwasanya segala sesuatu tindakan yang dilakukan itu adalah upaya dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki tujuan. Dan seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir
tujuan dari setiap pidana. Nah, untuk validasi pidana yang salah, Bapak Ibu dapat mengucapkan kata-kata berikut. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu. Atau kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Atau bisa juga dengan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Nanti saya akan minta dari Bapak Ibu untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Saya sudah siapkan speednya. Jadi nanti tolong disiapkan satu kelompok 2 orang. Ya, Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori Koppel menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Perbedaan tentang keyakinan kelas, setelah tadi sudah distabilkan identitasnya, sudah divalidasi tindakannya. Nah, pada kata-kata yang terakhir, Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas tentang keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi nanti anak-anak menyebutkan nilai keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nah, pada kesempatan itu Bapak Ibu guru bisa memasukkan apa yang ingin disampaikan kepada anak. Dan ini saya rasa tidak hanya bisa disampaikan ke murid, tapi mungkin bisa ke anak-anak atau keluarga kita. Nah, sekarang saatnya untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Silakan boleh dari kelompok 3 dulu. Siapa yang akan maju? Boleh Pak Akbar dengan Buria? Ya. Yuk, Buria dan Pak Akbar boleh maju ke depan. Saya akan skripnya. Di sini ada Pak Joko, Mario dan Andi. Yang jadi Pak Joko siapa? Ya. Saya beri. Ya, enggak tahu. Oh, Maria, siap. Pengeras suara ya. Ya, yang jadi Joko siapa Pak Joko? Saya. Yang jadi Maria. Maria, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Bu Dina. Kepala sekolah ketika beliau dan berjalan. Kalian main lempar-lemparan, kena wajah Bu Dina lagi. Kenapa beliau ketika sedang beliau jalan? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Jenengan Ani. Ani, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama.
berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, ya. Wah, saya tahun itu jadi kaya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Amin. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Saya. Lanjut. Oh. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih Pak Jono. Luar biasa. Terima kasih. Ya, baik. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Mario dan Andi? Iya, kesenangan. Karena dia merasa senang bermain dengan mereka. Oke, selanjutnya kita ke kasus kedua. Silahkan dari kelompok 2 ada siswa dan guru. Siapa yang ada dari siswa? Iya, guru surat jadi siswa. Oh ya. Oh, siswa dan guru. Oh ya. Kemudian jadi siswa. Oke, silahkan coba. Assalamualaikum Bu. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya Bu. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Saya pergi ke kafe Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe, manfaatnya apa? Tidak ada Bu. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar, apakah masih akan membolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam.
Bu. Ya, waalaikumsalam. Apakah kamu tahu kenapa Sini panggil di sini? Kemarin waktu ujian semester kamu nyontek, Bu. Coba kamu ceritakan kronologinya gimana? Ya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh kepala ruang, Bu. Tuh, begitu rupanya. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna di kelas kita itu. Kamu sudah baik mau memenuhi sarananmu yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa? Minta maafnya yang benar, jangan ini. Ya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek pelaku? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Tapi minta maaf Bu. Tidak Bu, tidak salah. Salah Bu. Kalau saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru mapro apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Bagus, pinter. Bapak Ibu guru pasti akan senang hati membantu kalian. Kalau kalian belum lulus, tanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Tadi Bapak Ibu sudah mempraktikkan segitiga resolusi. Sebelum saya tutup, saya minta perwakilan dari satu guru untuk menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan siapa yang akan menyampaikan? Kurina. Ya, perwakilan satu saja. Refleksi hari ini atau apa yang sudah saya dapatkan atau teman-teman sudah dapat, yang pertama, sebelum sebagai seorang pendidik, tadi kita harus melihat kebutuhan dasar dari siswa kita masing-masing, sehingga ketika dalam perjalanan mengajar kita akan sangat memahami, sehingga kita akan bisa menerima kondisi atau keadaan siswa. Sampai ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita dapat mengatasi dengan tidak menyakiti. Hari ini kita belajar tentang budaya positif yang menurut saya, menurut teman-teman, itu akan memberikan dampak terbaik karena itu merupakan suatu budaya yang akan menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi sekolah kita, bagi SD 2 dan SMP. Sudah Ibu Guru, sekarang saya mendengar dari Bapak Guru. Ya, silakan yang Bapak. Ya, silakan disampaikan refleksi dari kegiatan ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini refleksi juga hampir sama dengan Bu Rina, bahkan sama. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui dulu, menganalisis kebutuhan dasar anak tersebut apa. Setelah menganalisis, terus kita memastikan apakah memang benar-benar kebutuhan dasar anak itu memang itu. Dengan cara yang pertama, kita survei ke siswa-siswa yang lain atau teman-temannya. Yang kedua, ke guru mapel yang lain yang mungkin mengajar siswa tersebut, dan dengan penerawangan kita sendiri. Jadi kalau sudah mendapatkan kepastian dari kebutuhan dasar itu, baru kita melakukan tindakan. Nah, tindakannya yaitu seperti yang tadi, yang tindakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak juga. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu semua sudah mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Saya dan Bunda berharap semoga apa yang sudah kami sampaikan itu bisa menjadi pemahaman untuk Bapak Ibu dan bisa segera untuk diterapkan. Ya, karena ilmu itu akan lebih bermanfaat ketika diterapkan dan dipraktekkan. Jadi tidak hanya sudah kita tahu
awal sampai akhir saya juga mengucapkan maaf apabila ada